Teori konspirasi ketika sejarah menyimpan kebohongan. Sejarah, perspektif, dan pertanyaan kritis. Sejarah merupakan catatan tentang masa lalu yang disusun berdasarkan sumber-sumber tertulis, lisan maupun bukti arkeologis. Namun, dalam proses penulisan dan penyebarannya, sejarah kerap kali menghadapi tantangan, keterbatasan sumber, sudut pandang yang bervariasi, dan seleksi informasi. Dalam konteks inilah muncul pertanyaan yang terus mengemuka. Apakah sejarah yang kita ketahui hari ini merepresentasikan fakta yang sepenuhnya objektif, ataukah ada bagian-bagian tertentu yang luput, dihilangkan, atau ditafsirkan secara berbeda? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini menjadi titik awal munculnya teori konspirasi dalam konteks sejarah. Teori-teori ini seringkali berangkat dari asumsi bahwa informasi sejarah tidak selalu disampaikan secara utuh, entah karena alasan politik, ideologis, ekonomi, atau bahkan karena kesalahan persepsi. Artikel ini akan membahas secara netral bagaimana teori konspirasi muncul, apa faktor pendukungnya, dan bagaimana masyarakat dapat menyikapinya secara kritis. Sejarah sebagai representasi sudut pandang. Penulisan sejarah tidak terlepas dari peran individu atau kelompok yang menyusunnya. Sejarawan, penulis, dan institusi pendidikan memiliki pengaruh dalam menentukan mana peristiwa yang dianggap penting dan bagaimana narasi dibentuk. Dalam banyak kasus, sejarah resmi seringkali ditulis oleh pihak yang berkuasa atau dominan dalam suatu periode waktu tertentu. Contohnya, narasi kolonialisme dalam dokumen Eropa sering digambarkan sebagai misi peradaban. Sementara catatan lokal bisa jadi menyoroti sisi perlawanan dan penderitaan rakyat. Ini bukan soal benar atau salah, tetapi mencerminkan bagaimana sejarah adalah hasil dari konstruksi sosial dan budaya yang bisa bervariasi. Hilangnya data atau bukti sejarah. Salah satu penyebab munculnya teori konspirasi dalam sejarah adalah keterbatasan data. Banyak peristiwa masa lalu yang tercatat secara tidak lengkap atau bahkan tidak tercatat sama sekali. Dokumen yang hilang karena perang, bencana, atau keputusan politis membuat interpretasi sejarah seringkali terbuka terhadap spekulasi. Sebagai contoh, beberapa naskah kuno hilang karena invasi atau pembakaran perpustakaan. Dokumen-dokumen rahasia negara tertentu baru dibuka untuk publik setelah puluhan tahun. Sumber primer tentang tokoh atau peristiwa bisa memiliki versi berbeda tergantung siapa yang menulisnya. Kekosongan informasi ini kadang diisi oleh narasi alternatif yang menjadi dasar bagi teori konspirasi, tokoh-tokoh kontroversial dan narasi yang berbeda. Dalam sejarah, tokoh-tokoh besar seringkali dikenang melalui berbagai versi cerita. Beberapa di antaranya dipuja oleh satu pihak dan dikritik oleh pihak lain. Ketika narasi tentang seseorang terlalu dikendalikan oleh pihak tertentu, muncul anggapan bahwa ada informasi yang disembunyikan atau disunting. Sebagai contoh, tokoh revolusioner bisa dianggap pahlawan oleh sebagian, namun dianggap pemberontak oleh pihak lain. Ilmuwan seperti Nikola Tesla dulunya kurang dikenal secara luas, tetapi kini banyak dibicarakan ulang sebagai pionir yang terlupakan. Penafsiran terhadap tokoh-tokoh keagamaan pun bisa bervariasi, tergantung sudut pandang budaya dan teologis. Perbedaan ini sering menimbulkan spekulasi bahwa ada versi asli sejarah yang tidak diangkat secara terbuka. Kepercayaan dan skeptisisme publik. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi sejarah dan pemerintah mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Beberapa peristiwa masa lalu seperti skandal politik, manipulasi media, atau informasi yang sengaja ditutup-tutupi telah menumbuhkan rasa skeptis pada sebagian kalangan. Kasus-kasus seperti skandal Watergate di Amerika Serikat, terungkapnya program rahasia intelijen, atau ketidaksesuaian antara dokumen sejarah dengan bukti arkeologis menjadi pemicu munculnya teori konspirasi, bukan karena fakta yang jelas, tetapi karena keraguan terhadap transparansi informasi. Perkembangan ilmu dan penemuan baru. Ilmu pengetahuan dan teknologi modern
seringkali membuka kemungkinan revisi terhadap pemahaman sejarah yang selama ini diyakini. Penemuan situs arkeologi baru, metode penanggalan canggih, dan teknologi pemetaan satelit dapat menambah atau bahkan menantang narasi sejarah yang sudah ada. Misalnya, situs Göbekli Tepe di Turki menunjukkan bahwa peradaban manusia mungkin sudah mengenal struktur monumental jauh lebih awal dari yang diperkirakan. Struktur bawah tanah di Gunung Padang, Indonesia, memicu diskusi tentang kemungkinan adanya peradaban maju pada zaman prasejarah. Studi DNA atau genetika turut memberi wawasan baru tentang migrasi manusia dan asal-usul etnis tertentu. Namun, penafsiran terhadap temuan-temuan ini tidak selalu seragam, dan perbedaan pandangan ilmiah bisa memicu munculnya teori alternatif, media sosial, dan penyebaran informasi alternatif. Di era digital, media sosial dan platform online memungkinkan setiap orang menyampaikan opini dan versinya sendiri tentang sejarah. Hal ini mendorong demokratisasi informasi, namun sekaligus membuka ruang bagi misinformasi dan teori konspirasi. Berbagai video, blog, dan artikel independen seringkali mengangkat versi sejarah yang berbeda dari versi akademis atau institusional. Meskipun tidak semua informasi tersebut akurat, keberadaan mereka menunjukkan adanya kebutuhan publik terhadap penjelasan yang lebih luas, transparan, dan multidimensional. Perbedaan budaya dan penafsiran sejarah. Sejarah juga bisa ditafsirkan berbeda berdasarkan budaya. Apa yang dianggap sebagai tragedi dalam satu bangsa bisa saja dianggap sebagai kemenangan dalam bangsa lain. Begitu pula tokoh dan peristiwa yang memiliki makna simbolik berbeda tergantung pada konteks budaya dan identitas kolektif. Contoh umum, penafsiran terhadap Perang Dunia Kedua di Eropa berbeda antara negara pemenang dan negara yang kalah. Narasi penjajahan di Asia Tenggara bisa berbeda antara catatan kolonial dan tradisi lisan lokal. Sejarah konflik keagamaan kerap kali ditulis berdasarkan tafsir internal masing-masing komunitas. Sikap kritis dalam menyikapi sejarah. Munculnya teori konspirasi seharusnya tidak langsung disikapi sebagai hal yang salah ataupun sepenuhnya benar. Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat dapat bersikap kritis, memverifikasi informasi, membandingkan berbagai sumber, dan memahami konteks sosial politik saat sejarah ditulis. Sikap kritis ini juga penting untuk memastikan bahwa sejarah tetap hidup sebagai disiplin yang dinamis dan terbuka terhadap revisi berdasarkan bukti baru, bukan sebagai doktrin kaku yang tak boleh dipertanyakan. Sejarah sebagai proses, bukan produk akhir. Sejarah bukanlah kumpulan peristiwa yang tertulis dan selesai, melainkan proses panjang pencarian makna terhadap masa lalu. Dalam proses ini, perbedaan pendapat, temuan baru, dan narasi alternatif adalah bagian yang wajar. Teori konspirasi muncul karena adanya ruang kosong dalam narasi, atau karena kebutuhan untuk memahami hal-hal yang belum terjawab. Jadi, masyarakat modern memiliki tanggung jawab untuk terus memeriksa, mempertanyakan, dan mencari informasi dengan cara yang sehat, terbuka, dan berbasis bukti. Sejarah akan terus berkembang, bukan untuk menyembunyikan kebenaran, tetapi untuk mendekatinya dengan lebih bijak dan menyeluruh.